Baik, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di buku Decision Support System. Kita sekarang akan kembali membahas tentang beberapa hal yang ada pada Simple Additive Weight atau SAW. Ini ada di bagian dari buku ini, Decision Support System. Jadi teman-teman bisa cari di dalam buku ini ada eh, hal-hal yang membahas tentang SAW tersebut. Nah, ini Simple Additive Weight atau SAW. Nah, mari kita coba memulai lagi dengan, dari awal lagi, membahas sedikit dari awal apa itu SAW. SAW adalah sistem penilaian yang dilakukan untuk, mendapatkan nilai-nilai tertentu dari beberapa kriteria yang sudah ada, eee dari apa yang mau dipilih gitu, dari kriteria dan apa yang mau dipilih gitu. Apa yang mau dipilih itu banyak dan yang kriterianya juga banyak. Nah, dengan memberikan bobot maka pilihan tersebut akan lebih objektif pada saat memilih dan menggunakan kriteria tersebut gitu ya. Selanjutnya, nah kriteria sendiri kemarin kita udah bahas nih tentang industri overview-nya di video sebelumnya, tapi saya coba bahas lagi sekarang, karena yang kita akan bahas adalah nilai ininya, maksnya. Kemarin semua di video sebelumnya kita bahas tentang maksimum karena tidak ada faktor negatifnya. Tapi sekarang akan kita mulai dengan cost atau adanya beban biaya yang dikeluarkan perusahaan karena ada, pilihan tadi tersebut ya di kriteria. Nah, selanjutnya kita cepat saja, SAW itu kemarin kita udah coba bahas ya, dengan pembagian memilih nilai maksimal dari kriteria tersebut. Nah, kita udah bahas, kita udah paham kemarin tuh tentang maksimalnya gimana, minimalnya gimana, tapi contoh minimalnya belum ada. Nah, mari kita coba sekarang contoh minimumnya. Nah, ini adalah sebuah contoh minimum ya, contoh minimum. Nah, ada satu masalah pada sebuah perusahaan rental mobil yang akan meremajakan kendaraannya dengan mobil versi yang lebih baru. Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harga mobil, yang kedua adalah konsumsi bahan bakarnya, yang ketiga adalah suku cadang mobilnya, yang keempat harga purna jual mobil, yang kelima desain dan kenyamanan. Baik, kita bahas satu-satu dulu. Harga mobil, harga mobilnya kita bahas. Jadi kalau mau beli mobil, ini mobil baru ya, karena diremajakan pengen, pilih mobil baru. Kemudian harganya tentu akan jadi beban perusahaan, makin mahal, mobilnya makin besar beban perusahaan tersebut untuk mengeluarkan dana gitu ya. Jadi itu disebut dengan cost, biaya. Biaya awal dia beli mobilnya berapa, DP-nya berapa, ataunya berapa. Nah, tapi biaya awalnya nanti akan nampak di sini. Ke konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar tentu cari mobil yang konsumsi bahan bakarnya irit. Makin besar konsumsinya, artinya cost lagi tuh, ya. Nah, nilainya cost lagi. Sedangkan yang ketiga adalah suku cadang mobil, sama, suku cadang mobil ini juga beban buat perusahaan. Nah, hal-hal seperti ini adalah minimum, ya, menggunakan minimum nanti. Kemudian harga purna jualnya mobil. Nah, kalau harga purna jual ini lebih ke positif, maks. Karena apa? Nanti kita olah harga purna jual itu ada negatifnya sebetulnya apa? Penyusutannya. Penyusutannya itu yang negatif. Ya, kita bisa menilai dari penyusutan kendaraannya atau kedua dengan purna jualnya. Nanti kita lihat datanya seperti apa. Desain kenyamanannya. Nah, desain kenyamanan dari mobil tersebut juga dilihat ya. Nah, ini diambil dari survei, survei pengguna mobil yang sudah disurvei oleh, kita ya. Nah, mari selanjutnya kita lihat. Nah, untuk alternatif atau pilihannya mobilnya ada 12 merek ya,
Ada 12 merek di antaranya Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Livina, Mitsubishi Expander, Honda Mobilio, Toyota Kijang Innova, Wuling yang agak besar, Daihatsu Sigra, Toyota Calya, Suzuki R3, Toyota Foxy, Toyota Apart. Nah, ini adalah merek-merek yang akan dipilih untuk atau masuk kriteria pemilihan. Ini kalau mau dilihat ini mobilnya EPV semua ya, mobil EPV. Jadinya memang sekarang rental itu lagi butuh mobil-mobil EPV. Ya, rental mobil supaya, banyak yang bisa diangkut dan orang-orang lebih suka mobil EPV, lebih lega. Oke, selanjutnya kita coba. Nah, data yang didapatkan dari mobil-mobil tersebut tadi di atas adalah seperti ini, ya, data yang didapatkannya. Ya, di antaranya adalah Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan Livina, Mitsubishi Expander, Honda Mobilio, Toyota Kijang, Wuling. Nah, baik harga-harganya kalau kita bisa lihat Toyota 197.700.000 ya. Kemudian Daihatsu Xenia 194. Perhatikan, angka-angka ini naik turun ya. Kemudian Nissan Livina 208. Nah, ini tinggi juga. Nah, ini yang disebut dengan, makin tinggi dia, makin cost-nya makin naik dia. Ya, Mitsubishi Expander juga sama, dia di 272, Honda Mobilio sekian. Nah, dari nilai-nilai ini yang naik turun tadi nanti harus dipilih salah satu nih. Yang akan menjadi, bukan salah satu ya, yang diindeks nanti siapa yang merupakan mobil pilihan terbaik di situ. Tapi bukan hanya harga saja kan jadi, kriterianya. Mari kita lihat lagi. Nah, ini mobilnya, kemudian nah, ini bukan harga saja kita coba ke kriteria tadi ya, konsumsi bahan bakar tadi, kita harus punya datanya. Kemudian pemakaian suku cadang juga kita harus punya datanya, per tahunnya tuh berapa tuh, ini kan per tahun. Kemudian purna jual kendaraannya tuh berapa, gitu. Jadi, semuanya punya data, harus punya data. Desain kenyamanan ini dari survei. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung aja ke datanya. Nah, ini datanya, kita coba ke datanya. Saya bawa ke datanya langsung saja. Tunggu sebentar, datanya. Nah, oke oke, ini datanya untuk data mobil SAW-nya. Nah, ini ya, data mobilnya. Mari kita lihat saja. Ulang ya, tunggu sebentar, ada masalah apa ini? SAW-nya. Sebentar, tunggu ada kendala nih di datanya. Tunggu sebentar, saya akan coba. Baik. Nah, datanya akan seperti ini, kalau kita lihat, datanya akan seperti ini. Yang tadi kita sudah lihat di sana tentang mereknya 12, ada 12 ya, mereknya ada 12. Coba kita perbaiki dulu sebentar. Oke. Satu.
Baik, kita coba dulu dengan penilaian ini ya. Oke, untuk nilai-nilai ini kita lihat lagi kembali. Toyota Avanza tadi harganya sudah ada, terus konsumsi bahan bakarnya juga sudah ada, suku cadangnya juga datanya sudah ada. Ini per 1 tahun ya, untuk per 1 tahun. Asumsi per 1 tahun pemakaian biaya Avanza itu 12.500.000. Daihatsu Xenia 1 tahun 13 juta. Nissan karena keterpakaian ya. Nissan, Suzuki ini asumsi yang sudah disurvei ke masing-masing, dealer ya. Untuk ini asumsi yang sudah disurvei ke masing-masing dealer. Jadi, ini adalah, hasil survei. Baik, selanjutnya kita coba dengan penilaian purna jual, penyusutan. Nah, penyusutannya juga sudah kita survei ke masing-masing dealer-nya. Kita coba dengan Toyota Avanza, kira-kira 25 juta nih penyusutannya per tahunnya. Kemudian Daihatsu Xenia, kemudian, dan selanjutnya ini penyusutannya. Baik, kita coba kita masuk ke harga purna jual kali ya. Harga purna jualnya itu berarti ini ada penyusutan segini, ini ada ini ya. Nah, kalau persentase penyusutan itu kita coba hitung dengan SAM, dengan ini saja, kalau persentase itu ini saja, ini, dibagi total harga, dikalikan dengan 100%. Oke, kita coba. Nah, ini 12% per tahunnya, ya, 12% per tahunnya. Tapi kita coba copy ke bawah. Nah, untuk penyusutannya 12% per tahunnya kalau yang untuk Avanza. Jadi variansinya juga banyak ya. Coba format selnya kita rubah dulu sebentar dengan number, J, desimal poinnya 2 saja, oke. Nah, jadi kelihatan 12%, ada yang 10%, ada yang 16%. 16% ini ya cukup besar ya. Ini, makin besar ini di sini juga kalau Anda mau hitung ini pasti makin ya, tapi kita ambil di harga purna jualnya saja. Harga purna jualnya itu adalah ini, ini dikurangi dengan ini, dengan biaya penyusutan. Nah, ini harga nah ini. Nah, jadi harga purna jualnya kita bisa lihat masing-masing akan ada seperti ini, oke. Nah, format selnya kita rubah dulu menjadi number ya, menggunakan separator biar gampang lihatnya. Nah, 173 172 juta nih ya, untuk purna jualnya 173 per tahunnya. Nah, ini turun 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 terus ya, ada beberapa yang turun, Toyota Alphard juga segini. Ya, baik, kita coba dengan cukup besar ya Alphard ya, turunnya ya. Saya kurang tahu juga, tapi ini hasil survei sih sebetulnya. Nanti kita lihat saja sendiri. Nah, setelah dari sini mana yang akan kita menjadi pokok dari desain ininya sendiri, desain harganya sendiri. Baik, kita lihat ke sini, eee, untuk harga, kita masukkan di sini harga ya, harga masuk, eee, penilaian, kemudian konsumsi bahan bakar masuk tadi penilaiannya sebagai kriteria, kemudian suku cadangnya, masuk sebagai kriteria, kemudian, purna jualnya masuk sebagai kriteria, eee, selanjutnya kita coba dengan ini, desain kenyamanan ya, yang lain itu adalah perhitungan saja. Oke, masuk, kita coba desain sekarang. Oke, kita project ya, salah ini.
Harga ini tadi kita mencobanya dengan minimum ya, jangan lupa kita minimum nih harga nih. Jadi bagaimana untuk menilai harganya, harga itu dengan minimum. Tadi rumusan minimum, kita sudah lihat sama-sama, berarti artinya ada minimum ya yang kita bagi ya. Minimum minimum dari sini, penilaian ini, nah sampai di bawah sini, oke sampai di sini, dibagi dengan nilai yang ini. Nah, minimumnya berapa? Berarti kan kita akan dapat 0,6 sekian. Nah, ini ya. Nah, ini juga kita formatnya saja. Tuh, format selnya kita rubah jadi 4 saja. Oke, oke. Nah, harganya juga kan seperti ini. Berarti ini kita bisa copy dulu ke samping. Ke samping dulu. Nah, seperti kemarin kita masih harus pakai gunakan yang ini nih. Nah, yang minimum. Wait, tunggu dulu. Yang ada yang maksimum ya. Jangan ini purna jual desain kenyamanan. Makin baik desainnya ini jangan di-copy semua ya. Salah. Jadi kesalahan nanti. Ini nggak bisa didesain semua. Oke, kesalahan, kesalahan, salah, salah. Escape, 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 escape. Ininya salah tuh ya. Ini salah. Kita coba main desain lagi. Salah, salah. Oke, oke. Sudah. Tapi ini salah ya. Ini salah. Kita nggak bisa ini saja ya. Kayak ini purna jual. Purna jualnya ini menguntungkan ini sebetulnya ya. Menguntungkan. Jadi dia tidak bisa. Mestinya hilang. Purna jualnya tidak desain dan kenyamanan. Desain makin tinggi desainnya makin baik ya. Ini maksimum juga ini. Nah, berarti ini maksimum ya. Ini adalah nilai maksimum. Kita coba nilai maksimum dari penyusutan harga purna jual. Nah, ini harga purna jual ini maksimum. Dibagi maksimum. Dari ini. Nah, ini ke sini. Oke. Nah, oke. Maksimum jelas. Nah, dibagi maksimum. Oke. Kemudian desain dari kenyamanannya. Desain dari kenyamanannya. Ini juga dari sini mulainya. Ini dari sini dibaginya. Dibagi maksimum. Sini. Oke. Sini. Formula error. Oke. Ini maksimum ya. Di sini ya maksimumnya. Di sini maksimumnya nih. Oke. Tarik sini. Saya pakai WPS. Jadi bukan pakai window itu ya. Kebetulan pakai Excel-nya, pakai WPS. Tapi sama saja lah. Nah, yang ini kita coba yang ini ya. Kembali pakai dolar. Dikurung saya pakai dolar. Supaya dia tidak bergerak ya. Itu kita proses copy sini ke sama. Oke. Sama. Ini juga sama. Ya. Selanjutnya ini selanjutnya ini selanjutnya ini oke. Nah, kalau sini sudah jadi semua, kenapa ini jadi max, itu minimum? Kembali lagi tadi
Untuk purna jual, kalau makin tinggi harganya, perusahaan makin untung, desain juga makin tinggi, nilainya akan semakin untung. Sedangkan untuk mengonsumsi bahan bakar makin besar, tentu makin rugi. Sedangkan suku cadang juga sama, harga juga sama. Nah, kalau sudah begini kita coba kopi. Penilaian sudah bisa masuk. Nah, artinya nilainya sudah kita bisa masukkan datanya. Nah, kembali lagi sekarang kita secara perusahaan ingin menentukan ini dengan bobot. Nah, menariknya adalah kalau di sini kita bisa mengganti-ganti bobotnya, ya. Tapi tidak bisa sembarangan memang menggantinya, ini tergantung dari, kemampuan perusahaan ingin menentukan bobotnya seperti apa. Kita ambil contoh bobot yang di sini, bobot untuk harga. Harga adalah salah satu bobot yang mungkin diperhatikan ya, 35%. Nah, untuk konsumsi bahan baku, bahan bakar, oke segini. Kemudian suku cadang kita coba ambil 25%. Berarti ini sudah masuk ke angka 35 tambah 5 ya, 60, 80. Ini 80, wow udah cukup besar nih. Purna jualnya cukup besar nih sebenarnya ya, kalau purna jual itu 15% ya. Untuk desain dan kenyamanan 10%, okelah. Nah, tapi ini kalau kita kaji lagi di sini, kita summary lagi semuanya, ini lebih dari 100% ya. Nah, kalau kita bagi lagi ini lebih dari 100%. Jadi ini nggak berlaku nih, nggak boleh nih ya. Lebih baik kita samakan saja supaya nilai-nilai ini sama nih. Ya, berarti ini kita kurangkan 5 ya. Konsumsi bahan bakar inilah harga lah ya, harga dikurangkan 5 jadi 30 saja. Oke, kita lanjut. Ya, berarti 100, oke. Nah, dari sini kita langsung bisa masuk sini. Nah, ini langsung kalikan dengan ini. Ini dikalikan dengan ini. Dengan ini. Nah, oke. Nah, kita coba hal yang sama ke samping. Ah, artinya sudah ada nilai-nilai yang sama nih ya. Untuk ada nilai-nilai yang sama, sebaiknya kita format cell ya. Format cell-nya kita ganti number-nya, desimalnya adalah 4 saja. Oke. Spare poinnya oke. Nah, kita coba di sini. Nah, ini tetap kita kurung lagi, yang mana dikurung? Yang 17 ya. Yang 17 itu tidak boleh bergerak artinya. Nah, 17 ini tidak boleh bergerak. Dan ini juga tidak boleh bergerak. Oke, kita coba lagi. Nah, untuk sebuah penelitian akan seperti ini, kita coba nilainya sekarang copy, kembali ke sini. Oke, Ctrl V. Oke. Nah, lihat hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, tapi ini belum berakhir karena, nilai-nilai di sini belum kita jumlahkan ya. Ini total dulu, kita total seperti kemarin, kita total saja. Nah, totalnya ini ke sini, oke. Oke, kita total, copy, bawah, salah, oke. Nah, ini kita total. Nah, dari total di sini, mmm, total di sini kita format selnya kita rubah lagi, number 4 saja. Oke, kita lihat. Nah, kembali lagi kayak kemarin kita coba pakai ranking. Nanti kita bisa lihat rankingnya seberapa. Heeh, oke, kita coba pakai rank.
rank, ya ranknya ini, ini, oke, ini, sorry, ini, ranknya salah, ranknya ini harusnya gini, ke titik koma sampai dari sini ke sini terus, majuin lagi. Titik duanya X9 sampai sini nih harusnya. Nah, ini X7, X16, oke, ini ke sini X7 ya, mulai dari X7 ya. Oh 5, X5 ini. Nah, ini kalau memangnya bisa diketik, diketik saja. Kalau saya sorot suka sering salah ya. Oke, sudah. Ya, ini ranking 2. Kita lihat ranking 2. Ininya masuk. Coba kita dolarnya. Oke. Ini tergantung bobotnya juga berarti ya. Baik, kita coba rankingnya sekarang hasilnya. Oke, dapat hasilnya. Ranking dari pilihan-pilihan yang menjadi acuan untuk sebuah manajemen memilih ada salah satunya ini. Untuk kita gampangnya kita coba ambil ini. Nah, kita coba ambil. Oke, sini. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini hasilnya lumayan ya. Nah, untuk Avanza-nya yang ini jadi ranking kedua, yang pertama adalah Sigra, karena dia murah ya, karena kita kan ngejar Sigra. Tapi kalau dari sisi kenyamanan saya mungkin Sigra kurang ya, tapi Sigra ini. Nah, ini hanya sebagai acuan dari sebuah pilihan dalam sebuah manajemen ya. Jadi, nanti manajemen bisa memilihnya sendiri, kalau Sigra nggak mungkin, karena mungkin gengsinya juga kurang ya. Murah sih murah, nyaman sih nyaman mungkin dan irit gitu ya. Tapi mungkin, orang akan turun ke sini nih, ke Toyota Avanza yang banyak, karena memang banyak juga gengsinya. Kemudian, ada Mobilio, nah ini ya, ukuran Mobilio juga cukup murah, Daihatsu Xenia, kemudian ya itu. Nah ini jadikan acuan. Jadi intinya kita sudah membahas tentang sebuah masalah untuk memilih sebuah mobil gitu. Nah, jadi, kita bisa lihat bobotnya yang mana yang kita mau ambil, tinggal ininya, ya. Ini diambil oleh pihak manajemen sendiri yang sudah punya pengalaman, kembali lagi di situ, ya. Baik, jika Anda sudah, menyaksikan video ini, tentunya ini akan bisa dipakai secara real di perusahaan-perusahaan yang butuh sebuah pengetahuan untuk, memilih salah satu produk, memilih bentuk jasa, memilih dan sistem perhitungan ini dapat menolong perusahaan tersebut untuk mendapatkan, pilihan yang tepat, ya. Walaupun ini tidak semuanya mutlak, karena mungkin seperti ini kita bisa lihat Sigra mendapatkan nilai yang terbaik, tapi Toyota Avanza ini kita lihat dari harga soalnya, ya. Sama dengan beberapa bobot yang tinggi di sini adalah suku cadang ya, cukup besar. Nah, ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk, menolong seorang manajer mencoba mendapatkan penilaian. Nah, demikian video ini saya buat untuk membantu saudara-saudara atau teman-teman yang sedang ingin memilih sesuatu dari banyak pilihan dengan banyak kriteria.
Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kita bertemu dengan video-video saya yang lain. Jangan lupa bila, ingin membeli bukunya silahkan di media online sudah ada, bisa dilihat sendiri. Untuk teman-teman yang mau nanya silahkan ke emailnya, saya sudah nyatakan juga emailnya di buku silahkan ditanya atau ke, kontak yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan, video ini, eee, tetap sehat di rumah dan, tetap jaga dengan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan, saya pamit dulu, selamat sore.